Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh suatu sukacita kalau masih kita diberi kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tapi semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sore malam hari ini saya rindu, saya bersyukur kalau pujian tadi sudah memberi peneguhan bahwa hari-hari ini biarlah setiap kita mau datang mencari Tuhan. Kita baca dari Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Demikian firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Berapa kita hari-hari ini tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Tidak lagi kita mau mengenal Tuhan sebagai Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengenal Allah dan tahu tentang Allah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Saya bisa saja tahu Pak Gembala, saya bisa saja tahu aktivitasnya, tapi saya belum tentu mengenal Pak Gembala dengan baik karena saya tidak bergaul dengan Bapak Gembala. Kalau kita mau mengenal Tuhan, maka tidak cukup kita hanya duduk santai-santai saja. Tidak bisa kita hanya mendengar dari kata orang. Tidak bisa kita hanya datang seminggu sekali. Tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau kita hanya datang kepada Tuhan seminggu sekali hanya di hari Minggu. Di hari-hari yang lain kita tidak mencari Tuhan. Pengenalan terhadap Allah akan menjadi penentu tindakan dan perbuatan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan. Semakin kita tidak mengenal Tuhan, maka semakin kita mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita menaruh Tuhan sebagai prioritas terakhir dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan tidak bisa diukur dengan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Bisa saja kita Kristen dari lahir, tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mau mengenal Allah dengan benar, maka tidak ada lain kecuali kita mendisiplin diri kita untuk kita belajar mencari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jangan menipu diri sendiri, jangan menipu Tuhan bahwa kita adalah orang percaya, bahwa kita mau mengenal Tuhan, padahal kita tidak pernah mendisiplin diri kita untuk mau datang kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Tidak ada jalan lain untuk mengenal Tuhan selain membaca firman Tuhan dengan tekun. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Bagaimana iman kita mau timbul kalau kita saja tidak pernah membaca firman Tuhan? Yang kita baca hanya sosial media kita. Di sana tidak ada iman. Karena kebanyakan yang ada di sosial media itu hanyalah gosip. Kita mencari alasan bahwa kita nggak punya waktu.
untuk mencari Tuhan. Karena segala kesibukan kita bangun pagi, kita beraktivitas fokus hanya untuk kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita. Sementara kita melupakan Tuhan yang merupakan kebutuhan untuk rohani kita. Hari-hari ini bukan kebetulan Tuhan izinkan virus corona ada. Kalau kita mau melihat, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mau mengenal Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata bahwa aku sibuk Tuhan. Karena setiap kita pasti punya waktu luang yang sangat banyak. Jadi kalau kita lagi tidak mau membaca firman Tuhan, itu namanya terlalu. Untuk apalah waktu kita 24 jam itu kalau kita tidak datang mencari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, lewat pujian penyembahan kita kepadanya. Bagaimana mungkin kita mau menjadi orang percaya yang kuat, yang teguh, kalau kita saja tidak pernah tahu apa firman Tuhan bagi kita. Jangan kita hanya berfokus kepada hal-hal dunia. Tuhan mengizinkan corona terjadi. Akhirnya semua rencana yang kita buat tidak ada yang bisa berjalan dengan baik. Virus yang sangat kecil bisa menghalangi semua rencana seluruh dunia. Semua orang berfokus kepada virus corona. Tetapi biarlah setiap kita anak-anak Tuhan, kita mau berfokus memandang kepada Tuhan hari-hari ini. Kita mau mencari Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan daripada corona Tuhan izinkan? Kita percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin dan sekehendak Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Setiap kita, Tuhan sangat rindu untuk kita datang kepadanya. Tuhan mau kita datang untuk bersekutu. Oleh karena itulah diizinkan corona terjadi. Karena selama ini selalu kalau ditanya, aku sibuk Tuhan. Sibuk dan sibuk mengejar dunia. Jadi hari-hari ini Tuhan izinkan virus yang sangat kecil untuk menghancurkan segala plan, segala rencana yang sudah dibuat dengan baik. Karena apa? Tuhan tidak ingin kita berfokus kepada dunia. Tuhan tidak ingin menarik kita, dunia ini menarik kita. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang mencari wajahnya. Tuhan rindu untuk kita bersekutu dengannya. Virus ini pasti selesai. Karena apa? Tuhan punya maksud. Tuhan hanya ingin mau supaya fokus kita tidak lagi kepada dunia ini. Fokus kita tidak lagi tertuju kepada dunia, tetapi kita mau mencari Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi. Meskipun memang akibatnya sangat buruk, banyak orang yang mengalami hal yang buruk. Itu pun Tuhan izinkan. Artinya Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak mau kita hanya mengejar dunia. Tuhan tidak mau kita hanya berfokus kepada dunia, tapi Tuhan mau menarik seluruh fokus kita untuk mau kita benar-benar menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk kita mengejar dunia dan pesonanya. Kita ada di dunia ini, Tuhan punya maksud supaya kita bisa menjadi duta-duta kerajaan Allah. Tetapi panggilan itu sudah lama hilang oleh karena segala kesibukan kita. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jangan sampai kita mengalami kebinasaan karena kita yang menolak untuk mengenal Tuhan. Berapa banyak kita sudah mendengar firman. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan untuk di dalam kehidupan kita, kita mengutamakan Tuhan. Mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Seperti di dalam Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi yang kita cari selama ini adalah dunia.
dan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Haruskah Tuhan mengizinkan corona ini? Seandainya kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, bisa saja corona Tuhan tidak izinkan. Karena apa? Kita sudah datang. Tidak perlu Tuhan memaksa kita untuk datang kepadanya. Karena kita sudah datang dengan penuh kesadaran. Karena kita tidak sadar-sadar, akhirnya Tuhan harus bertindak. Tuhan mengizinkan corona terjadi. Supaya apa? Kita semua tidak ada lagi alasan. Tua, muda, kuliah, semua sudah punya waktu yang sangat banyak. Kalau lagi ada alasan, gak tahu lagi bagaimana caranya Tuhan untuk menarik kita datang kepadanya. Bangun kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, bagi Tuhan itu hanyalah ujian untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang aku mengenal Tuhan lewat masalah yang Tuhan izinkan. Corona Tuhan izinkan membuat kita sadar bahwa sungguh tidak ada pertolongan lain di dalam hidup ini. Tidak ada Allah lain yang bisa diharapkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Dia penolong yang setia, yang tidak pernah mengecewakan. Belum pernah saya baca di dalam Alkitab bahwa ada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam masalahnya Tuhan tidak pernah menolong. Semua hamba-hamba Tuhan, walaupun hidupnya Tuhan izinkan masalah terjadi, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan mengangkat, Tuhan mempromosikannya. Jadi bagi setiap kita, jangan lagi kita mau menolak untuk mengenal Allah dengan benar. Jangan lagi kita melupakan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita mau bangkit, kita mau sungguh-sungguh, kita mau mencari Tuhan, kita mau mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh, Dia dekat, sangat dekat. Dia ada di dalam setiap kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Membaca firman Tuhan bukan hal yang menyenangkan. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak pahami. Tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita tidak membaca firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa setiap firman Tuhan itu Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Membaca firman Tuhan tidak bisa seperti membaca komik, hanya berlalu begitu saja. Kita perlu kekuatan kuasa Tuhan. Kita perlu roh Tuhan untuk menyingkapkannya di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti satu kali, maka baca lagi, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang. Mungkin baru kita memahaminya, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak membaca firman Tuhan. Hendaklah setiap kita mau tetap mencari dan mengenal Tuhan. Karena tingkat pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kepercayaan kita bangkit. Tidak mungkin kita mau percaya kepada seseorang kalau kita tidak mengenalnya. Saya tidak mungkin percaya sama Bapak Yodi kalau saya tidak mengenal dia dengan baik. Karena saya tahu dia bisa dipercaya, maka saya percaya kepada dia. Kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang bisa dipercayai. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dulu, sekarang, selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Sebab itu hendaklah setiap kita juga mau diubahkan. Seperti tema gereja kita, to be like Christ. Hendaklah kita menjadi seperti Kristus. Jangan lagi kita melupakan ajaran Tuhan. Supaya Tuhan pun tidak melupakan kita. Semua kejadian peristiwa Allah selalu ada, Allah selalu turut bekerja, asalkan kita setia, asalkan kita mau mengasihi Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah berubah,
Meskipun kita tidak mengerti hari-hari ini, tapi pada akhirnya Tuhan akan membuat kita bersukacita. Semua yang terjadi akan membuat kita melihat bahwa sungguhlah Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang tidak pernah melupakan kita, Tuhan yang tidak pernah jauh. Manusia boleh mengecewakan, tetapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan.